Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Syafrian Purnama dengan NIM 2003000 dari Prodi Biologi Angkatan 2020 akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah umum PPKN yang telah diberikan di Spaja. Langsung saja ke soal pertama, yakni apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia ini. Dan jawabannya ialah tujuan bersama bangsa Indonesia ini seperti yang kita ketahui tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Dan selain tujuan-tujuan tersebut, seperti yang kita ketahui, peran Pancasila pun sangat berarti dalam mengikat dan juga mempersatukan bangsa Indonesia. Mengingat bahwasannya bangsa Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan beraneka-ragaman masyarakat yang tentunya rawan akan perpecahan, sehingga rasa nasionalisme ini harus terus dipupuk dan dijaga. Lanjut ke soal berikutnya, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Jawabannya ialah dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa, hal-hal yang dapat dilakukan negara ialah antara lain contohnya memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum. Tentunya dengan kepastian dan perlindungan hukum ini, masyarakat lebih bebas dalam menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya ada menyediakan fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan juga merata. Selanjutnya ada menyediakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup warga negara. Dan yang terakhir mungkin mengirim pasukan perdamaian untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Lanjut ke soal nomor 3, yakni bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Jawabannya ialah formula nasionalisme pada zaman sekarang tentunya berbeda dengan formula nasionalisme zaman dahulu. Jelas sekali perbedaannya, bahwasannya sekarang dunia dihadapkan dengan globalisasi yang memaksa kita untuk terus menyesuaikan dengan keadaan dan mendorong kita untuk terus beradaptasi. Formula baru ini harus bisa mengubah karakter, ide, perilaku, dan keputusan yang tidak bertentangan dengan nilai patriotisme. Bisa dengan contoh memberikan konsep berpikir, ucapan, bahkan tindakan nasionalisme pada generasi milenial. Dan generasi milenial ini harus diberikan contoh dari para senior-seniornya atau para angkatan-angkatan terdahulu. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, yakni bagaimana memahami perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Jadi Indonesia menginjak usia 75 tahun kemerdekaannya, konteks nasionalisme Indonesia ini mengalami pergeseran makna. Nasionalisme Indonesia begitu kuat pada masa lalu karena adanya konsepsi bangsa lebih merujuk pada beragam suku di tanah air yang menyatukan tekad dan juga semangat, serta adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Sedangkan sekarang lebih merujuk kepada kepentingan oligarki yang kadang menyampingkan kepentingan bersama. Hasil nasionalisme Indonesia hari ini harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan juga berkeadilan dengan tentunya dilandaskan Pancasila. Jadi itulah makna nasionalisme zaman sekarang. Selanjutnya pertanyaannya yakni apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi rasa nasionalisme bangsa Indonesia sendiri? Baik, aturan mengenai kewarganegaraan ganda ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1996
yang menyatakan bahwasannya Indonesia tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda, dan apabila seorang warga negara Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu kewarganegaraannya. Hal ini dilarang di Indonesia karena mungkin menghindari penyalahgunaan kewarganegaraan ganda, dan juga mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi rasa nasionalisme dalam kewarganegaraan ganda ini tentunya akan bisa luntur. Pertanyaan terakhir, apakah elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Elemen-elemen yang mengikat kita sebagai bangsa, contohnya seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Bahasa Persatuan, Lambang Negara, dan juga bendera negara. Itu semua dapat menumbuhkan rasa cinta dan juga rasa nasionalisme pada diri kita, yang dimana nasionalisme ini dapat mengikat suatu bangsa, dan nasionalisme ini dapat membantu mewujudkan tujuan negara yang akan mewujudkan Indonesia lebih kokoh dan lebih bersatu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.